Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 1A Sarjana Kebidanan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi infertilisasi. Selamat menyaksikan. Dengan judul Interfertilitas pada Perempuan dan Laki-laki, dosen pengampu Dr. Intan Renata Silitonga, SPOG, MKes, kelompok 4 1A Sarjana Kebidanan. Dan ada anggota kelompok saya. Yang pertama ada Hilmianti dengan NVM F123014, Salsabila Konita F123016, Alia Artika F123025, Keisha Violita F123030, Melinda Dwi F123032. Dan ada topik pembahasannya. Yang pertama ada definisi interfertilitas, yang kedua ada interfertilitas pada perempuan, yang ketiga ada interfertilitas pada laki-laki, yang keempat ada kasus, yang kelima ada anamnesis, yang keenam ada pemeriksaan fisik, yang ketujuh pemeriksaan penunjang, yang kedelapan pemberian terapi obat-obatan. Definisi infertilitas. Infertilitas didefinisikan sebagai tidak dapat hamil setelah 1 tahun atau lebih melakukan hubungan seks tanpa kondom. Karena kesuburan pada wanita diketahui terus-menerus sering bertambahnya usia, beberapa penyedia layanan kesehatan mengevaluasi dan merawat wanita berusia 35 tahun atau lebih setelah 6 bulan melakukan hubungan seks tanpa kondom. Infertilitas pada perempuan. 1. Menstruasi tidak teratur atau tidak menstruasi. 2. Endometriosis. 3. Riwayat penyakit radang panggul. 4. Penyakit rahim atau tuba yang diketahui atau dicurigai. 5. Riwayat keguguran lebih dari 1 kali. 6. Kondisi genetik atau tidak dapat yang mempengaruhi berkurangnya cadangan ovarium atau kemoterapi radiasi. Infertilitasi pada laki-laki. 1. Riwayat trauma testis. 2. Operasi hernia sebelumnya. 3. Penggunaan kemoterapi sebelumnya. 4. Riwayat infertilitasi dengan pasangan lain. 5. Disfungsi seksual. Kasus tersebut yaitu ada seorang wanita 35 tahun menikah 7 tahun, belum mempunyai anak. Siklus haid teratur 28 hari, 7 hari dan nyeri di perut bawah setiap haid. Keluhan keputihan lama dan tidak diobati, nyeri. Belum pernah periksa USG ataupun pemeriksaan lainnya. Suami usia 40 tahun, merokok 1 bungkus sehari, bekerja di pabrik dan berurusan dengan mesin panas setiap hari. Suami belum diperiksa. Anamnesisnya yaitu keluhan utama, klien mengatakan nyeri di bagian perut bawah, keputihan yang cukup lama. Yang kedua ada riwayat kesehatan, yaitu klien berusia 35 tahun datang ke bidan dengan keluhan nyeri di bagian perut dan keputihan yang cukup lama. Klien sudah menikah dengan suaminya selama 7 tahun dan belum mendapatkan anak. Yang ketiga yaitu riwayat penyakit dan dulu. Klien mengatakan belum pernah sebelumnya mengalami penyakit ini. Pemeriksaan fisik yaitu pada wanita. Yang ke-1 ovarium membantu menentukan kualitas dan kuantitas sel telur untuk ovulasi. Yang kedua ada tuba. Tes ini dilakukan untuk mengecek adanya sumbatan di tuba Fallopi atau saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur dan rahim. Yang ketiga itu ada korpus, diagnosis dengan HG atau histeroskopi dan berkaitan dengan hipo atau amenor abortus berulang. Yang keempat ada serviks, dilakukan tespek untuk menyingkirkan waktu tes yang tidak akurat. Yang kelima ada peritoneum dari sudut fertilitas atau terapi eksesi mengalahkan medis. Yaitu ada pemeriksaan fisik pada laki-laki. Yang pertama hitung dan fungsi sperma, karakteristik ejakulasi, imunologi, anomali anatomi, ukuran testis. Yang kelima penurunan testis, keenam
Merkel. Yang ketujuh, abnormalitas outlook. Pemeriksaan penunjang 1. Pemeriksaan hormon FSH dan estradiol diperlukan untuk deteksi hipotalamik, amenorrhea, ovarium insufficiens, dan kedua ada pemeriksaan progesteron, prolaktin, dan TSH juga diperlukan untuk menunjang diagnosis gangguan ovulasi. Yang ketiga ada pemeriksaan anti-Mullerian hormon atau AMH yang mencerminkan seberapa banyak cadangan sel telur dalam ovarium. Semakin rendah kadarnya, semakin kecil kemungkinan untuk memperoleh keturunan. Selanjutnya yang nomor 4 ada historial pingografi atau HS. Pemeriksaan radiologi ini dilakukan dengan memasukkan zat kontras melalui serviks. Pemeriksaan ini akan memperlihatkan bentuk uterus dan melihat apakah tuba falopi terbuka atau tidak. Dan yang kelima ada ultrasonigrafi atau US. US sangat penting dan menjadi evaluasi ginekologi yang rutin dilakukan. Pemeriksaan ini dapat mengevaluasi posisi uterus dan memberikan informasi mengenai ukuran dan irregularitasnya. Atau USG pelvis juga membantu deteksi dini uterus, fibroid, endometrial, pelvis, kista ovarium, massa, dan endometrium. Pemeriksaan ini juga penting untuk diagnosis anovulasi, polisi ovari, dan kista corpus luteum. Pemberian terapi dan obat-obatan. Metode pengobatan invasif untuk infertilasi wanita, bedah tuba pada wanita dengan obstruksi tuba, proklimas. Dokter dapat menyarankan salpingografi selektif dengan kateterisasi atau kanulasi tuba secara histeropik. Bedah uterus wanita yang mengalami amenorre dengan adhesi intrauterine dapat disarankan untuk menjalani histerapis adifilis untuk meningkatkan peluang hamil. Bedah uterus juga dapat dilakukan pada kasus endometriosis dan fibroid. Bayi tabung. Metode bayi tabung atau IV in vitro fertilization dilakukan apabila pasien mengalami masalah tuba falopi atau mengalami infeksi inferti. Pemberian terapi dan obat-obatan. Metode pengobatan invasif untuk infertilitas pria. Yang pertama ada bedah mikro atau bedah retrotraksi untuk patensi ductus. Metode ini dapat dilakukan bagi pasien yang memiliki riwayat vasektomi. Bagi pasien yang butuh bypass blokade epididymis seperti pasien dengan azoospermia obstruktif dan bagi pasien dengan obstruksi ductus ejakulatori. Yang kedua ada sperm retrieval microsurgical epidema sperm aspiration atau MESA, melibatkan pembedahan terbuka dengan bantuan mikroskop untuk mencari tubulus epididymis dan mengambil sperma dalam jumlah besar. Yang selanjutnya ada intraplasmic sperm injection atau ICSI. CSI dilakukan sebagai bagian dari tindakan IVF. Dokter menginjeksikan sperma tunggal ke dalam sel telur untuk membantu fertilisasi dengan menggunakan peralatan manipulasi mikro yang sangat kecil. Metode ini dilakukan dengan atau tanpa pre-implantation genetic diagnosis atau PGD. Yang selanjutnya ada digital high magnification of sperm. Metode ini melibatkan prosedur IVF dan juga ICSI. Metode ini dilakukan pada pasien pria yang mengalami infertilitas berat karena abnormalitas jumlah atau morfologi sperma yang signifikan. Selanjutnya ada bromocriptine. Obat ini digunakan untuk mengobati wanita dengan produksi hormon prolaktin yang berlebihan atau hiperprolaktinemia. Prolaktin yang tinggi dapat mengganggu ovulasi. Bromocriptine bekerja dengan menghambat produksi prolaktin yang berlebihan.
Yang selanjutnya ada asam folat. Asam folat adalah suplemen vitamin B yang penting untuk kesuburan dan kehamilan yang sehat. Wanita yang berencana hamil atau sedang mengalami masalah kesuburan biasanya direkomendasikan untuk mengkonsumsi suplemen asam folat untuk membantu mencegah cacat tabung saraf pada bayi yang belum lahir. Yang selanjutnya ada hormon tiroid. Jika infertilitas disebabkan oleh gangguan fungsi tiroid, pengobatan dengan hormon tiroid sintetis mungkin diperlukan untuk mengatur kadar hormon tiroid yang normal. Kesimpulan dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa pasangan tersebut mengalami infertilitas. Faktor terjadinya infertilitas dapat muncul dari kedua belah pihak. Adanya upaya penanganan pada infertilitas dapat dilakukan dengan menjaga pola hidup sehat. Pada pria, pengobatan infertilitas yang dilakukan adalah mengatasi kemungkinan masalah seksual secara umum, mengobati infeksi, terapi hormon, konsumsi obat-obatan tertentu, hingga tindakan operasi. Sementara untuk wanita, ada beberapa jenis pengobatan yang bisa dilakukan, mulai dari pemberian obat, kesuburan untuk merangsang ovulasi, tindakan operasi untuk memperbaiki kesuburan, inseminasi intrauterin atau inseminasi buatan, serta memanfaatkan teknologi reproduksi berbantu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.